selesai perjuangan ini, aku akan melamarmu. Dan kita akan hidup bersama dan bahagia. Apakah bisa ku pegang janjimu, Kakang? Ya, kita harus melakukan perlawanan secara fisik. Dan kita harus... Kakang. Tidurlah, Kang. Tidurlah. Aku akan membalaskan kematianmu. Hai kau Jepang, hadapi aku. Saya mewakili pemerintah Jepang menyerahkan samurai sebagai tanda kehormatan kami kepada pemerintahan kota Yogyakarta. Biasa banget ya, ternyata Pak udah nonton. Iya. Wayangnya keren banget ceritanya, Menarik kayak sekali. gitu, menarik ya. Iya. Dengan cara yang baru, kita cuma nonton bayangan tapi kita bisa ngerasain, ngefeel banget apa Iya. yang terjadi pada saat itu. Nah, sebelumnya ini kan tadi versi wayang ya, kita pengen dengerin nih versi narasumber yang dia benar-benar pakar di sejarah kayak gitu, dari Pak Yulianto sendiri. Bagaimana sih, apa sih yang terjadi pada saat itu sebenarnya, yang dari kita merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian terjadi 7 Oktober, ternyata masih ada perjuangan-perjuangan setelah kemerdekaan. Nah, ini gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana penyerangan yang terjadi. Ya, terima kasih Mbak Elisa. Begini, serbuan Kota Baru itu adalah bagian dari amanat revolusi. Oh, Ya, gitu ya. jadi kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Alinea kedua dalam proklamasi itu adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi ada proses pemindahan kekuasaan. Nah, kita tahu bahwa berita proklamasi itu kan disebarkan ke daerah, itu lewat kantor berita Domai, sampai ke Jogja, itu lewat kantor berita Domai, lewat Morse, kode Morse. Jadi Morse pada waktu itu yang berita paling cepat. Kalau sekarang kan ada WA, ada Telegram, SMS, Telegram. Kita tinggal mencet, bahkan mau telepon kelihatan wajahnya. Iya, gini. Ya, sekarang ada syuting saya dengan Mbak Elisa, ditonton banyak orang, bisa langsung ditonton. Nah, karena berita itu sudah pagi proklamasi, siang sudah sampai pada waktu itu hari Jumat, disebarkan lewat masjid-masjid, terutama masjid Kauman sama masjid Pakualaman. Itu siangnya. Sorenya itu Ki Hajar Dewantara pakai gowes. Ya, dulu ya pakai gowes dengan beberapa pengikutnya menyebarkan berita ke kampung-kampung, berita proklamasi. Jadi zaman dulu itu gowes juga sudah ada itu untuk menyebarkan proklamasi, nggak sekarang saja. Nah, setelah proklamasi tersebar, kan harus tadi dibentuk kekuasaan. Nah, di sini ada sultan. Ya, kemudian di sisi lain kemudian dibentuk juga namanya KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, itu kemudian diketuai oleh Muhammad Saleh, kemudian terbentuk juga BKR sebagai organisasi yang menjaga keamanan. Itu ada RP Sudarsono, ada Marsudi dan lain-lain. Nah, BKR dan KNID itu proses pemindahan kekuasaan. Maka pada saat itu tanggal 21 September 1945 itu di Gedung Agung sekarang di Malioboro itu depan Benteng Frederick itu namanya dulu Yokan Kante. Yokan Kante ya, itu Jepang, bahasa Jepang ya. Itu benderanya itu bendera Jepang Hinomaru. Itu diturunkan diganti dengan bendera merah putih. Itu sama peristiwa di Surabaya ya. Itu diturunkan kemudian disebarkan itu tanggal 21 September. Kemudian tanggal 26 September itu gedung-gedung yang dikuasai Jepang, pabrik-pabrik yang dikuasai Jepang, itu diambil alih oleh pemuda. Diambil oleh BKR. Nah, pemuda-pemuda pada waktu itu yang terkenal ada pemuda Gowongan, ada pemuda Jagalan, pemuda Patuk. Nah, sampai akhirnya kemudian pada tanggal 5 September, para pemuda-pemuda itu sama BKR berencana untuk merebut tangsi senjata Jepang yang ada di Kota Baru. Itu namanya gedungnya namanya Kido Butai. Ya, nah ini harus direbut. Maka kemudian yang dipilih dulu adalah ketua KNID sama perwakilan BKR yaitu Muhammad Saleh sama RP Sudarsono untuk berunding. Dengan pimpinan Kido Butai itu namanya Mayor Otsaka. Nah, rupanya dalam perundingan itu Mayor Osaka nggak mau nyerahkan, nggak mau nyerahkan. Nah, inilah yang akibatnya kemudian jam 3 pagi pada tanggal 7 Oktober itu jam 3 pagi, bayangkan enak-enaknya tidur harus perang, ya bagi yang punya suami istri enak-enaknya tidur bareng sama istrinya harus perang. Mereka kemudian para pemuda-pemuda itu, ya, yang pemuda Gowongan, pemuda Patuk dan lain-lain. Mereka kemudian awalnya itu pemuda Patuk itu yang mematikan listrik. Listrik itu kan aliran dimatikan. Kemudian tandanya menyerang itu dengan granat. Nah, kalau bunyi granat der itu mulai proses penyerangan. Nah, akhirnya setelah bunyi diserang, dikepung dari berbagai macam arah. Sampai pertempuran itu kan jam 3 pagi sampai kemudian jam 6, jam 7 pertempuran. Akhirnya ada beberapa orang yang berhasil masuk. Itu pun juga ada informasi lain yang mengatakan kalau di situ itu Jepang sudah memberi salahkan masuk. Nah, rupanya setelah masuk itu ditembak sama tentara-tentara Jepang itu. Akhirnya mengapa kemudian ada muncul korban 21 orang. Yang sekarang korbannya itu menjadi jalan-jalan di Kota Baru. Ya, ada Wardani, ada Idewa Bagus Oka, ada
Suhartono, itu nama-nama Jadi yang itu sekarang nama yang gugur. Iya, Oke. itu nama-nama gugur itu diabadikan jalan. Ya, itu. Nah, itu yang membuat marah. Padahal pada waktu itu Kido Butai yang ada di Pingit itu sudah nyerah. Sudah mau menyerahkan senjatanya, tapi yang di Kota Baru tetap tidak mau. Osaka tetap tidak mau. Osaka pada waktu itu mengatakan dia mau menyerahkan senjatanya kalau mendapatkan izin dari pimpinannya namanya Nakamura pada waktu itu di Magelang. Tapi pemuda tidak peduli, terus diserang. Akhirnya pada pukul 10 pagi mereka menyerah dan akhirnya senjata berhasil direbut. Itu akibat dari kekompakan dan kerjasama dari para pemuda-pemuda itu menyerang Luar biasa. Jepang. Iya. Gimana? Keren kan ceritanya? Iya, itu. Wah, ternyata nggak mudah ya. Dari sejak awal, maksudnya dari kemerdekaan tuh nggak langsung ya udah merdeka, bendera di mana-mana bisa dikibarkan, terus ya udah hura-hura gitu. Kita merdeka, ye gitu. Ternyata nggak kayak gitu juga. Ternyata habis itu paskanya itu yang lebih sulit ya ternyata. Harus merebut, ya itu istilahnya untuk senjata-senjata kita juga belum punya, makanya harus diambil kayak harus gitu. diambil, ya. Jadi waktu itu selama penyerangan maksudnya terjadinya serbuan Kota Baru itu, mereka juga pakai senjata apa ala kadarnya gitu ya Pak ya? Iya. Cuman golok, bambu runcing kayak Iya, gitu. macam-macam. Jadi ada kan unsur-unsur dari yang menyerang itu kan ada misalnya BKR. Itu mereka biasanya rata-rata sudah punya senjata. Karena mereka kan biasanya paramiliter yang dulu sudah dibentuk oleh Jepang sendiri atau anggota PETA, pembela tanah air. Ya, pembela tanah air ini juga dulu adalah salah satu organisasi paramiliter yang dibentuk oleh Jepang. Mereka sudah punya senjata. Nah, senjata itu sebenarnya kayak pemuda patuk misalnya. Pemuda patuk itu sebelum serbuan umum serbuan 7 Oktober di Kido Butai Kota Baru, mereka itu sudah merebut senjata secara sporadis. Oh, jadi udah dapat dulu Ya, juga ya? misalnya ada jeep-jeep Jepang yang lewat, mereka sabotase, mereka ambil dan lain-lain. Cara itu. Nah, sisanya kemudian ya tadi seperti Mbak Elisa katakan seadanya, yaitu bambu runcing tadi. Nah, tetapi bambu runcing pada waktu itu maknanya adalah bambu runcing yang punya makna, punya magis, kadang-kadang dibawa ke orang pinter. Ya, jadi yang nggak kelihatan juga. Iya, yang terkenal itu ada seorang kiai di Parakan, namanya Kiai Subeki. Nah, itu tuh spesialisnya memberi mantra-mantra pada bambu runcing itu. Maka kemudian pemuda-pemuda itu pada berani gitu. Oke. Saya tergelitik nih. Oke lah, punya senjata dan itu pasti banyak orang. Saya dengar juga ada yang menyusul, nggak cuman orang Jogja aja, tapi ada yang naik kereta kayak gitu sampai ke Tugu, terus habis itu dari Tugu dia ikutan gabung kayak gitu. Berarti kan di luar Jogja juga ada yang ikut. Tapi nggak tahu ya, ini saya cuma baca sih Pak, Iya, apakah demikian atau betul enggak? sekali, karena pada waktu rencana tanggal 5, itu kan rencana sudah direncanakan tanggal 5 Oktober. Jadi berita itu kan sudah menyebar kemana-mana. Nah, salah satu rencana tanggal 5 Oktober itu kan pertama mereka harus memutus aliran listrik, terus kemudian mereka juga harus menghentikan kereta. Nah, diduga mungkin kereta-kereta yang dihentikan itu salah satunya adalah kereta-kereta yang memang bantuan yang datang dari luar daerah untuk ini. Apa karena kereta kan kadang-kadang bisa jadi mungkin kan digunakan oleh Jepang untuk agar orang luar daerah Jepang yang dari luar daerah membantu ke Jogja. Ternyata justru yang terjadi adalah pemuda-pemuda yang dari luar yang masuk yang justru membantu pemuda-pemuda dari Jogja itu. Oh gitu, wes keren. Padahal nggak ada broadcast loh itu ya. Tapi udah alamiah kayak gitu ya, mendengar terus mereka ikut bantu. Nah, pertanyaan lagi nih, maksudnya waktu itu berapa sih, seberapa kuat sih yang ada di Kota Baru ini sampai melibatkan banyak pemuda ya? Kira-kira berapa itu? Berapa lawan berapa sih sebenarnya? Ya begini, sebenarnya kalau dari segi jumlah memang jauh lebih banyak pemuda yang di luar yang mengepung itu dari jumlah pengepungan ya. Kalau dari kekuatan Jepang,
Jadi Jepang itu setelah Kota Baru itu yang meninggal 27 orang. Jadi lebih banyak orang Jepang yang mati dibanding orang Indonesia. Kita pemuda yang meninggal hanya 21. Yang luka-luka mungkin hanya 26 gitu ya. Yang meninggal Jepang itu 27. Terus kemudian sisanya yaitu 350 orang itu kemudian ditangkap dan dibawa ke Wirogunan. Jadi kekuatannya sekitar hampir 400-an, tetapi itu kan 400 tenaga militer yang profesional. Terus kemudian mereka punya senjata lengkap yang berada di tangsi gudangnya senjata. Dikepung dengan